Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast KBP. Semoga Sobat KBP semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini masih dalam euforia lebaran. Ternyata kemarin di tanggal 18 April kita memperingati Hari Diabetes Nasional. Ya pas banget ya Sobat KBP. Jadi kita bahas nih tentang diabetes, apalagi di euforia lebaran seperti ini. Nah, bersama Dr. Angga, spesialis penyakit dalam, di sini hayu kita bahas lengkap tentang diabetes. Halo Dok, selamat siang Dok. Selamat siang Dok. Nah, jadi euforia lebaran ini kan identik dengan makanan manis ya Dok, kue nastar, kue-kue lebaran, menikmati momen lah bersama keluarga nih. Sebenarnya bahaya nggak sih Dok sering ngemil manis seperti itu dengan diabetes Dok? Oke ya, memang terkait dengan lebaran ini kan pasti banyak banget tuh kue ataupun santan-santan gitu ya Dok ya. Iya Dok. Daging lain-lain. Memang Betul. Sebetulnya kondisi-kondisi tersebut bisa meningkatkan resiko beberapa jenis penyakit. Contohnya seperti mungkin diabetes atau kencing manis. Dan yang kedua juga mungkin juga bisa aja terjadi peningkatan daripada kolesterol itu sendiri Dok, seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita makan secara berlebih-lebihan seperti itu Dok. Iya, jadi makan santan, makan manis berlebihan ini sebenarnya bisa menjadi faktor resiko ya Dok ya, penyebab diabetes. Ya. Nah, sebelum kita tanya lebih jauh tentang penyebab atau gejalanya, kenalan dulu nih sebenarnya apa sih Dok diabetes atau kencing manis itu Dok? Oke. Jadi terkait dengan diabetes atau mungkin beberapa orang menyebut seperti penyakit gula atau Dok, seperti penyakit kencing manis gitu ya Dok ya. Itu Dok merupakan suatu kondisi di mana memang kadar gula atau glukosa yang berada di dalam darah kita itu lebih tinggi daripada nilai normal Dok. Jadi memang gula itu kan memang sebetulnya selalu ada di dalam darah. Akan tetapi gula itu selalu terkontrol karena memang sebetulnya ada beberapa jenis, contohnya hormon insulin yang dia memang akan menstabilisasi daripada kadar gula yang ada di dalam darah. Seperti itu Dok. Nah, kalau misal terkait dengan diabetes atau kencing manis itu sendiri, sebetulnya terjadi bisa dari dua mekanisme seperti itu. Yang pertama, dia itu bisa terjadi akibat dari kekurangan hormon Dok, yang seperti kita tahu adalah hormon insulin. Atau yang kedua, sebenarnya insulinnya itu ada tapi tidak cukup. Atau mekanisme kerja daripada hormon tersebut itu seperti terganggu, seperti itu Dok. Itulah merupakan beberapa mekanisme yang menyebabkan terjadinya diabetes atau kencing manis itu sendiri Dok. Kencing manis. Berarti benar nih Sobat KBP, jadi diabetes atau penyakit gula itu memang penyakit gula ya Dok ya, gulanya Betul. Berlebihan gitu di dalam darah. Ya. Nah itu bisa terjadi karena memang kelainan hormon insulin ya Dok ya, itu biasanya karena bawaan ya Dok ya. Ya, salah jadi, satunya. Menyebabkan gulanya tinggi atau bisa jadi memang kerja si hormon insulinnya ini terganggu gitu ya Dok ya. Betul. Ada gejalanya nggak sih Dok yang bisa kita kenali? Oke, terkait dengan gejala kencing manis atau diabetes itu sendiri, jadi sebetulnya ada yang dibilang 3P. 3P, iya. Polidipsi, polifagi atau poliuri. Tapi kita bilang itu satu, biasanya orang tersebut akan lebih sering merasa haus. Jadi walaupun dia udah minum, dia pengen minum lagi. Yang kedua, dia akan lebih sering merasa lapar. Jadi seperti setelah makan kok lapar lagi. Dan yang ketiga itu dia akan lebih sering kencing. Jadi 3 gejala utama daripada kencing manis atau diabetes itu adalah sering haus, sering lapar, dan juga sering berkemih. Gejala-gejala lain nih yang sering dikeluhkan oleh beberapa pasien diabetes itu, satu adalah gatal di seluruh tubuh. Kemudian kalau misalnya perempuan itu dia biasanya terkadang mengeluh seperti keputihan yang berulang-ulang. Jadi harus hati-hati juga tuh terkait dengan gejala keputihan terutama yang berulang-ulang. Yang ketiga, contohnya kayak kok tangannya atau kakinya sering terasa kebas-kebas atau misalnya kayak kesemutan. Atau yang keempat bisa juga jadi kayak penurunan berat badan. Kadang-kadang pasien tuh bilang, "Dok, saya ini makan udah banyak, tapi kenapa berat badannya menurun?" Nah, mungkin itu merupakan beberapa gejala dari diabetes itu sendiri Dok.
Oh iya, jadi hati-hati nih teman-teman yang merasa banyak makan, gampang lapar, tapi kok berat badannya turun ya. Wah, jangan-jangan salah satu tanda yang bisa jadi penyakit gula ya dok. Betul, ya. Dok. Nah, nih teman-teman pasti penasaran ya Sobat KBP, pemeriksaan gula itu seperti apa ya dok yang bisa membuat kita yakin bahwa kita tuh sakit diabetes gitu dok? Oke. Jadi terkait dengan pemeriksaan gula pada pasien-pasien diabetes itu ada beberapa. Jadi contoh misalnya kalau ada yang namanya gula darah sewaktu dok. Jadi kita nggak perlu puasa, kita datang ke laboratorium, kita cek gula. Nah itu namanya gula darah sewaktu. Nah kalau misalnya untuk lebih meyakinkan, biasanya kita akan meminta pasien untuk puasa terlebih dahulu, yang disebut dengan gula darah puasa dok. Jadi kita minta pasien untuk puasa sekitar 8 jam, kemudian baru setelah 8 jam berpuasa, tapi dia boleh minum air dok, air putih. Selain dari minum air putih yang mengandung gula itu tidak boleh, baru kita cek gula darahnya. Gula darah puasa. Betul. Ya dok ya, biasanya 8 jam ya dok ya. Betul, 8 sampai 10 jam, minimal 8. Nah kemudian ada lagi gula darah 2 jam setelah puasa. Jadi artinya setelah puasa pasien itu dicek gula darah, kemudian diminta pasien untuk makan. Nah setelah makan itu ditunggu 2 jam, baru dicek lagi itu gula darahnya. Jadi itu beberapa pemeriksaan. Atau satu lagi yang lebih baik lagi itu adalah HbA1c dok sebetulnya. Oh iya ya. Dok, iya paling bagus ya dok. Betul. ya. Jadi karena sebenarnya kalau HbA1c itu kayak merangkum berapa sih gula darah kita dalam jangka waktu 3 bulan terakhir ini dok. Jadi dia ada nilainya tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya kayak tergantung daripada nanti kita apakah kita memakai gula darahnya puasa, sewaktu atau misalnya HbA1c seperti itu dok. Oke. Jadi Sobat KBP, periksa gulanya sebaiknya mungkin konsultasi dulu ya dok ya, karena pemeriksaan gula itu ada beberapa jenis nih Sobat KBP. Ada gula darah puasa, ada gula darah sewaktu, ada gula darah 2 jam setelah makan, kemudian ada HbA1c ya dok. Nah pasti kan Sobat KBP bingung nih ada banyak, jadi cek yang mana. Nah mending konsultasi dulu ya dok ke dokter. Nah terus mungkin takut cemas nih, aduh aku sering banget ya kayaknya makan kue manis, apalagi cemilan ya dok ya sekarang di tempat kerja, terus minuman botol itu kan gulanya tinggi ya dok ya. Nah seberapa sering ya dok, seberapa rutin kita harus periksa gula dok? Oke, jadi terkait dengan pemeriksaan gula itu sebenarnya kita harus tahu terlebih dahulu dok. Sebenarnya siapa sih yang beresiko terkena dengan diabetes? Iya benar dok. Kalau misalnya kita resiko terkena diabetes, mungkin kita harus lebih sering terkait dengan pemeriksaan gulanya. Jadi contoh faktor resiko itu sebenarnya di diabetes ada 2. Jadi faktor resiko yang memang tidak bisa dimodifikasi, artinya memang sudah kita terima. Contohnya misalnya ayah atau ibu kita itu sendiri terkena diabetes. Kan kita nggak mungkin kita milih ayah atau ibunya kena diabetes atau enggak sebenarnya. Iya benar dok ya. Atau yang kedua, contohnya usia. Usia lebih daripada 45 tahun itu merupakan salah satu faktor resiko diabetes. Dan memang itu nggak bisa kita modifikasi. Nah seperti yang tadi, makan makanan, aktivitas fisik, kemudian dari gaya hidup, itu merupakan beberapa faktor resiko yang bisa kita modifikasi dok. Jadi artinya kalau misalnya kita sudah ada faktor resiko, contohnya ayah atau ibu kita terkena diabetes, sebaiknya terkait dengan makan makanan yang tinggi gula itu sendiri kita mulai membatasi. Ya dok ya. Terutama setelah 40 tahun seperti itu dok. Cuman memang pada saat sekarang ini sepertinya tren untuk diabetes itu sendiri udah nggak orang-orang tua lagi dok. Iya, bergeser ya dok ya, maju ini ke arah usia 30-an pun bisa terkena ya dok ya. 30-an. Karena mungkin itu tadi seperti yang saya bilang bahwa mungkin sudah terkena, ada faktor resiko, ditambah lagi dengan tadi gaya hidup dan makanan yang memang kurang diatur seperti itu dok. Ya dok. Iya, jadi Sobat KBP ini kalau misalnya ternyata ada ayah atau ibu yang sakit diabetes, seperti kata dokter Angga itu jadi faktor resiko. Jadi sebaiknya memang lebih rutin untuk memeriksakan gulanya ya dok ya, sama konsultasi ke dokter nih. Aduh nih ada terkena diabetes nggak ya, soalnya ayah ada diabetes nih gitu. Nah, dan di era tren yang sepertinya makanan manis, minuman manis ini semakin banyak ya dok ya gitu. Teman-teman Sobat KBP juga harus sadar diri nih kalau ternyata memang ada faktor resiko yang tinggi ditambah gaya hidup yang sering ngemil manis, sering minum manis. Nah, coba dicek lagi gulanya ya dok ya, apalagi kalau ada keluhan. Gimana dengan kopi susu dok, atau kopi yang ditambah gula, itu aman nggak dok untuk diabetes ya dok?
Oke. Jadi terkait dengan kopi susu atau kopi yang ditambah dengan gula lagi, sebetulnya itu memang kurang baik ya, terkait dengan terutama pasien-pasien diabetes. Karena sebetulnya kopi saset itu sendiri kan memang gulanya juga sudah cukup banyak, apalagi ditambah lagi dengan gula pasir sebetulnya. Beberapa makanan atau yang memang sebaiknya kita hindari, salah satunya adalah makanan yang memang meningkatkan resiko gula darah yang tiba-tiba meningkat. Salah satu adalah gula pasir, Dok. Jadi memang kalau makanan-makanan yang tinggi gula atau misalnya makanan tertentu seperti gula pasir itu sebaiknya dihindari. Apalagi tadi kalau misalnya tiap hari. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita terkena atau misalnya mungkin ada seseorang yang terkena diabetes, diharapkan pun kalau minum kopi mungkin kopinya tuh kopi hitam. Kopi hitam ya, Dok. Tanpa gula seperti itu. Iya, jadi sobat KBP yang langganan pesan kopi susu, coba dipertimbangkan lagi nih. Udah kopinya, kalau kopi instan itu udah ada gulanya lagi ya, Dok. Ditambah lagi ada kopi, ditambah lagi ada susu kental manis, susu ini, susu itu, karamel, vanila. Wah, makin gulanya makin tinggi, semakin berbahaya ya, Dok ya. Iya. Nah, kemudian ini, Dok, suka bertanya nih pasien diabetes, boleh nggak sih, Dok, makan nasi putih, Dok? Oke. Jadi terkait dengan makanan yang boleh atau tidak dimakan pada pasien diabetes itu memang salah satu pertanyaan yang paling sering tuh, Dok, ditanyakan ya, Dok. Jadi sebetulnya kalau dari Kemenkes sendiri itu tuh udah ada patokannya, Dok. Jadi kalau misalnya kita ada satu piring nasi, itu 30% itu adalah karbohidrat. Jadi sepertiganya. Kemudian 30% itu adalah sayur-sayuran. Nah, 20% itu lauk pauk. Disarankan memang untuk yang rendah daripada kolesterol, dan yang 20% lagi itu adalah buah-buahan. Jadi dibilang sepiring nasi itu dibagi dari 4 daripada porsi tersebut. Jadi kalau misalnya ditanya boleh makan nasi atau tidak, biasanya saya akan menjawab boleh. Boleh ya, Dok. Tapi porsinya yang dikurangi. Atau sebenarnya sekarang itu udah banyak, Dok, di website. Jadi kita bisa ngelihat gimana berapa cepat suatu makanan itu meningkatkan gula darah. Jadi indeks glikemik. Ya, jadi biasanya saya juga mengedukasi pasien, Bu, kalau misalnya mau memilih makanan atau kalau memilih makanan itu coba aja dicek yang mana yang indeks glikemiknya itu rendah. Jadi kalau misalnya indeks glikemik rendah itu biasanya akan lebih tidak berbahaya, lebih aman ya, Dok, ya? Betul, dibandingkan dengan yang indeks glikemiknya tinggi. Jadi contohnya kayak jagung, atau misalnya kayak tadi nasi yang terlalu banyak, kadang-kadang ubi pun itu juga sendiri itu indeks glikemiknya agak relatif tinggi, Dok. Jadi harus dihindari seperti itu. Soalnya banyak tuh, bukan banyak, ada beberapa pengalaman pasien. Jadi sering bilang, Dok, saya udah nggak makan nasi nih, katanya. Iya, gitu, bener, kan. Dok. Saya udah puasa nasi, tapi kok gula darah saya tinggi gitu kan. Terus saya sempat nanya, emang Ibu nggak makan nasi, penggantinya apa? Iya, Dok, saya jadi makan ubi, makan jagung, kan sama-sama karbohidrat kompleks itu, Dok. Jadi jadi akhirnya nggak makan nasi itu, jadi akhirnya mengganti yang lain, tapi ternyata makanan itu sendiri ternyata beresiko. Iya, Dok. Apalagi kalau jumlahnya ternyata sepiring ya, Dok. Iya, Dok, saya nggak makan nasi tapi ngemil ubinya satu piring gitu. Jadi langsung efeknya ke gula darah cepet ya, Dok, naiknya ya, Dok. Iya, jadi Sobat KBP, tadi kata Dr. Angga ada beberapa website nih yang bisa membantu Sobat KBP untuk menentukan mau makan apa ya, supaya makanannya itu tepat dan tidak membuat gula darahnya semakin tinggi ya. Dan ada namanya indeks glikemik tadi ya, Dok ya. Jadi yang itu adalah angka yang menentukan seberapa pengaruh makanan terhadap gula darah. Salah satu yang dikhawatirkan ya, Dok ya, diabetes itu komplikasinya banyak ya, Dok. Bagaimana caranya mencegah terjadi komplikasi tersebut, Dok? Oke. Jadi sebenarnya diabetes itu merupakan biang dari komplikasi-komplikasi lain. Kita bilang itu mother of disease. Jadi orang yang sudah terkena diabetes, dia itu bisa mengakibatkan komplikasi dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki gitu ya, Dok ya. Banyak banget berarti ya, Dok ya, komplikasinya ya. Jadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya komplikasi adalah konsultasikan ke dokter. Betul, itu langkah pertama ya, Dok ya. Yang kedua adalah minum obat secara teratur. Artinya dokter itu sudah men-set terkait dengan apa obat yang akan diminum dan berapa jangka waktu serta dosisnya. Yang ketiga itu aktivitas fisik secara
rutin. Rutin ya, Jadi Dok. kalau untuk pasien-pasien diabetes itu sendiri ada beberapa jenis olahraga yang memang dianjurkan. Jadi kalau untuk diabetes itu disarankan olahraga itu 3 sampai dengan 5 kali 1 minggu, Dok. Dan durasinya itu setiap olahraga 30 sampai dengan 45 menit. Dan biasanya olahraga yang disarankan yang pertama itu adalah satu seperti jalan cepat. Oh iya, Yang Dok. kedua jogging. Yang ketiga sepeda santai atau sepeda statis. Yang keempat berenang. Jadi yang olahraganya itu adalah olahraga yang intensitasnya ringan sedang. Terkait dengan nanti bagaimana fungsi jantungnya. Nah, kalau mau olahraga juga itu ada metodenya. Kita olahraganya itu disarankan selang-seling. Jadi misalnya kalau misalnya mau olahraga, misalnya Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Oh, iya, Jangan sampai selang-seling ya, misalnya Dok. Senin putus 2 hari, Selasa, Rabu nggak olahraga di Kamis. Jadi kalau misalnya mau stop olahraga atau misalnya istirahat olahraga, jangan lebih dari 2 hari, Dok. Oh Ya, iya, jadi iya. selang-seling itu Senin, Rabu, Jumat, Minggu atau Selasa, Kamis, Sabtu. Itu merupakan beberapa cara untuk mengatasi komplikasi daripada diabetes. Dan yang terakhir mungkin tadi bagaimana cara kita merubah pola hidup dari pola makannya bagaimana, mengelola stresnya bagaimana. Artinya jadi nanti secara holistik dia bisa menjadi satu yang akhirnya nanti mungkin komplikasi yang seharusnya ada bisa kita cegah seperti itu pada pasien diabetes. Iya nih. Jadi Sobat KBP, yang pasti langkah awal yang tepat yang bisa Sobat KBP ambil adalah kontrol teratur ya, Dok ya, Ya. ke dokter spesialis yang sudah menjadi sobat andalan Sobat KBP semua. Jadi jangan stop obat sendiri ya, Dok ya. Ya, Walaupun memang pasti melelahkan ya, Dok, kontrol setiap, bahkan ada yang 2 minggu mungkin ya, Dok, kalau misalnya gulanya lagi tinggi sekali, atau kontrol halus per bulan. Nggak apa-apa, itu memang melelahkan sekali, tapi itu adalah langkah awal yang tepat untuk mencegah terjadinya komplikasi dari diabetes alias mother of disease ya, Dok ya, karena memang komplikasinya banyak sekali. Betul. Oke, nah ada yang bertanya terkait gejala, tadi sambil saya review sedikit ya, Dok. Jadi gejala yang bisa Sobat KBP kenali tadi mudah lapar ya, Dok ya, mudah haus, kemudian sering berkemih atau sering pipis, bahkan terkadang sampai mengganggu tidur malam katanya ya, Dok ya. Betul. Dan walaupun banyak makan bisa jadi berat badan turun. Ya. Terus kadang bisa disertai dengan gatal-gatal di seluruh badan. Kalau perempuan bisa ada keputihan ya, Dok Betul. ya. Nah itu mungkin beberapa gejala yang bisa dikenali ya, Dok ya. Nah untuk langkah preventif nih, pertanyaan bagus sekali, Dok. Ya. Bagaimana langkah preventif atau pencegahan, Dok, supaya terhindar dari diabetes, Dok? Oke. Terkait dengan langkah preventif tadi ya. Tadi kalau untuk gejala-gejala sudah dijelaskan tadi ya, Dok ya. Iya, Dok. Jadi dan memang betul semua tadi terkait dengan gejala-gejala. Untuk langkah preventifnya itu yang pertama harus kita ketahui dulu apakah kita beresiko terkena diabetes atau tidak. Tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa faktor resiko yang memang mau tidak mau kita akan ada, seperti tadi apakah ada orang tua yang terkena diabetes, atau misalnya orang yang dengan gula darah tinggi pada saat kehamilan atau kita bisa sebut dengan diabetes gestasional, Dok, itu juga memiliki faktor resiko yang tinggi terkait dengan diabetes di masa mendatang. Jadi yang pertama kita kenali terlebih dahulu apakah kita merupakan orang yang beresiko terkena diabetes. Yang kedua tadi langkah selanjutnya adalah dengan cara tadi modifikasi gaya hidup. Itu merupakan langkah terbaik terkait dengan preventif daripada diabetes. Kalau misalnya contoh berat badan kita berlebih, kita harus turunkan berat badan menjadi berat badan ideal. Kalau misalnya kita kurang gerak gitu ya, kan sekarang kan semua serba gampang gitu loh. Jadi sekarang Dok. memang generasinya itu adalah semua ada, jadi kita agak Generasi rebahan ya, Dok ya, iya, mager. mager. Nah, Iya, itu iya. harus kita kita ganti gitu, Dok, dengan cara Ganti. aktivitas fisik yang yang memang teratur. Kemudian yang ketiga dengan cara pengelolaan stres yang baik. Jadi dengan cara aktivitas fisik yang baik, pola makan diatur, kemudian stres dikelola dengan baik, serta tadi dengan cara apakah kita beresiko terkena diabetes, itu merupakan langkah preventif yang menurut saya paling utama untuk mencegah diabetes, Dok. Iya betul. Nah jadi Sobat KBP kenali dulu ya, Dok ya, terutama untuk Sobat KBP yang ternyata ada faktor resiko itu, misalnya ada keturunan dari ayah atau ibu sudah ada riwayat diabetes, berarti lakukanlah tadi tips-tips yang sudah diberikan oleh Dokter Angga ya, Dok ya. Caranya tadi mulai dengan mengatur pola makan ya, Dok ya, itu menarik sekali. Jadi 30%
nasi atau ya, karbohidrat ya dok ya. 30% adalah protein yang rendah kolesterol, jadi mungkin sebaiknya tidak digoreng ya dok ya. Kemudian 30% sayur, 20% buah. Jadi jangan lagi di double-double makan Indomie pakai nasi, pakai kerupuk itu ya dok ya. Jadi untuk mencegahnya itu itu karbohidrat tinggi sekali. Jadi dikurangi seperti itu ya dok ya. Oke, ada yang bertanya dok, untuk pasien diabetes dengan gula tinggi ya dok, apakah boleh diberikan insulin dan apakah boleh diberikan bersama dengan obat herbal dok? Oke, itu pertanyaan yang cukup sering juga ditanyakan terkait dengan pada pasien-pasien diabetes, apakah boleh obat herbal gitu kan ya. Iya dong. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai dokter itu kan obat-obat itu sudah diteliti secara berpuluh-puluhan tahun gitu dok ya. Betul. Jadi memang kalau memang terbaik tadi kalau misalnya ada beberapa kondisi di mana kita mengharuskan penggunaan insulin gitu kan ya. Jadi kalau misalnya pasien diabetes itu sebenarnya pengobatan secara medikasinya itu ada dua. Obat dengan menggunakan obat minum atau obat oral itu, dan yang kedua adalah obat dengan menggunakan obat insulin gitu. Yang terbarunya juga ada analog GLP-1 ya, yang bukan insulin itu, tapi yang paling sering kita gunakan pada saat ini adalah obat oral, dan juga yang kedua adalah insulin itu sendiri. Nah memang beberapa kondisi, contoh gula darah yang terlalu tinggi pada pasien-pasien yang memang harus diturunkan secara cepat, atau contoh kayak keracunan gula, itu merupakan salah satu indikasi terkait dengan penggunaan insulin. Nah memang terkait dengan apakah boleh untuk obat-obatan herbal, ini sebenarnya agak sulit juga saya menjelaskan. Iya dong. Mungkin obat herbalnya obat herbal apa dulu gitu, kemudian nanti mungkin kalau misalnya udah ada obat herbalnya mungkin saya tahu komposisinya apa, jadi nanti mungkin saya bisa pelajari. Itu sebenarnya tergantung, karena khawatirnya nanti adalah obat herbal yang memang mungkin bisa menurunkan gula darah pada saat ini, itu beresiko menyebabkan kerusakan ginjal di masa yang mendatang gitu. Jadi ada beberapa pasien saya itu bilang, dok saya setelah minum obat ini gula darahnya cepet dok turunnya gitu. Tapi kita masih belum tahu apakah jangka panjang dari obat tersebut itu bersifat protektif terhadap ginjal, jantung atau bagaimana gitu dok. Jadi kalau obat secara medis kan memang sudah terbukti ya dok, safety-nya, keamanannya, kemudian efektivitasnya juga ya dok terhadap penurunan gula dalam darahnya. Sementara kalau obat herbal itu kan banyak sekali jenisnya ya sobat KBP, jadi kita tidak bisa menjawab secara pasti karena tergantung dari jenisnya dan apakah memang sudah penelitiannya atau tidak ada gitu ya dok ya, apalagi terkait keamanan. Nah ini mungkin pertanyaan seperti ini dok, jadi untuk mencegah diabetes sejak dini apakah harus melakukan medical check up secara rutin. Nah ini mungkin tadi saya bantu openingnya ya dok ya. Jadi tadi dari dokter Angga sudah menjelaskan pentingnya kita mengidentifikasi atau mengenali sebenarnya kita tuh beresiko atau tidak ya dok. Karena kalau memang ternyata kita ada faktor resiko, penting ya dok ya untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Nah bagaimana dok kira-kira tipsnya dok? Sepertinya sobat KBP ini pingin sehat semua dan dok, ingin menghindari diabetes, jadi kayaknya was-was sedikit ya dok. Jadi pertanyaannya bagus semua, jadi bersifatnya preventif gitu dok. Ya, jangan sampai nih saya terkena diabetes gitu ya dok. Kayak tadi gimana sih caranya gitu? Cara mencegah ya dok. Jadi sebetulnya dari panduan yang ada di buku Perkeni itu sendiri, memang sebenarnya setiap orang yang memang lebih daripada 40 tahun itu disarankan untuk melakukan screening terhadap diabetes itu sendiri. Jadi memang terkait dengan tadi, kalau misalnya kita pun nggak punya memang faktor risiko, tapi kalau kita sudah lebih daripada 40 tahun itu disarankan screening. Nah screening ini nanti tergantung apakah dia memiliki faktor risiko atau tidak. Kalau misalnya ternyata tidak memiliki faktor risiko, itu screening tetap perlu dilakukan dok. Minimal misalnya 6 bulan sekali. Dengan cara apa tadi? Kalau screening itu sebenarnya kalau di kita itu biasanya dengan menggunakan gula darah puasa, 2 jam puasa sama HbA1c gitu kan. Tapi sebetulnya yang lebih baik itu ada yang namanya tes toleransi glukosa oral itu dok. Jadi yang kalau yang lebih dianjurkan. Tapi memang kan kalau untuk yang tes toleransi glukosa oral itu agak lebih sedikit rumit dibandingkan dengan yang 3 tes tadi itu dok. Jadi memang yang disarankan tadi dengan sarannya adalah sekitar 6 bulan sekali. Apalagi kalau misalnya memang dia beresiko. Contoh misalnya ada orang tuanya yang memang memiliki sakit diabetes, atau ternyata sebelumnya dia pernah kok pas lagi dirawat ada riwayat gula darah tinggi. Mungkin itu mungkin bisa kita turunkan menjadi 3 bulan sekali seperti dok. Jadi tergantung dari awal tadi apakah dari kita memiliki faktor risiko atau tidak, atau misalnya memang
ada nggak sih kita riwayat sebenarnya gula darah pada saat perawatan itu tinggi gitu. Kalau misalnya pasien tersebut pernah dirawat seperti itu. Tapi biasanya kalau misalnya 40 tahun ke atas itu disarankan 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau yang tidak memiliki faktor resiko. Oke, jadi untuk sobat KBP bisa medical check up-nya cukup 6 bulan sampai setahun sekali ya dok. Tapi kalau memang ada faktor resiko yang bisa mengkhawatirkan ya bisa lebih sering seperti itu ya dok ya. Nah lanjut ya dok ya dari ini. Faktor resiko tadi dokter sempat menyinggung kalau berat badan berlebih bisa jadi faktor resiko untuk diabetes ya dok ya. Nah itu saya pernah baca juga dok. Jadi salah satu tandanya lingkar pinggang yang berlebih ya dok ya. Apakah itu betul dok? Betul. Obesitas sentral itu merupakan salah satu faktor resiko terjadinya diabetes dok. Jadi sebenarnya bukan berat badan berlebih betul, tapi memang yang lebih beresiko adalah orang dengan yang lingkar perut atau memiliki obesitas sentral yang memang akibatnya itu dapat meningkatkan yang namanya resistensi insulin ya dok. Jadi ibaratnya orang dengan lingkar perut yang berlebih itu biasanya ada yang namanya resisten insulin. Tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, kan diabetes itu ada yang memang karena kurang insulin atau memang sebetulnya insulinnya ada tapi dia nggak bisa bekerja. Nah, pada pasien-pasien atau orang yang memang dengan obesitas sentral tadi, sebenarnya insulinnya ada, tapi dia nggak bisa masuk ke dalam sel. Itulah pentingnya menurunkan berat badan dan juga lingkar perut. Menurunkan lingkar perut. Jadi sobat KBP yang dari tadi bertanya gimana nih langkah preventif supaya tidak terkena diabetes. Nah coba nih mulai was-was, mulai diukur lingkar perutnya ya dok ya. Kalau untuk perempuan sehatnya kurang dari 80 cm ya dok. Kalau untuk laki-laki kurang dari 90 cm. Coba sobat KBP nih ambil meteran yang lebih daripada itu, coba mulai dicek, bisa dicek gula darah sewaktu atau gula darah puasanya dulu ya. Oh iya, pertanyaan menarik sekali nih dok. Bisa sembuh nggak ya diabetes dong? Ini banyak juga pertanyaan kalau misalnya pada pasien-pasien yang datang ke poliklinik, dok ini bisa sembuh nggak? Saya bisa lepas obat atau enggak? Jadi memang dari awal pasti saya akan jelaskan bahwa diabetes itu bisa terkontrol gitu sampai saat ini. Tapi memang untuk memang seperti sembuh memang secara penelitian sampai saat ini belum gitu ya dok ya. Jadi memang kita bilang bahwa terkontrol dan mudah-mudahan nanti obat itu bisa kita kurangi kalau gula darahnya itu memang bisa terkontrol. Jadi sebenarnya tapi ada 1 atau 2 pasien saya itu memang dengan diet yang ketat, kemudian jaga pola makan itu bisa sampai lepas obat. Tapi saya nggak pernah bilang bahwa ini bisa sembuh. Mungkin aja nanti suatu saat gula darah itu akan meningkat lagi. Jadi memang ada yang bilang diabetes terkontrol dengan diet, kita ngomong gitu. Jadi ibaratnya sebelumnya mungkin memang karena berat badan berlebih, kemudian pola makannya kurang baik, aktivitas fisiknya berlebih rendah, dia harus dengan obat, kemudian dia memodifikasi pola hidupnya semua, akhirnya dia bisa tuh lepas. Tapi lepas obat memang, tapi memang nggak banyak gitu dok. Dan saya selalu bilang masih mungkin ke depannya kalau misalnya terjadi sesuatu bisa jadi minum obat lagi seperti itu. Jadi kita bilang bahwa diabetes itu bisa terkontrol, tapi saat ini belum bisa disembuhkan gitu dok. Iya. Jadi sobat KBP memang diabetes ini saat ini bisa dibilang belum bisa disembuhkan ya, tetapi bisa dikendalikan atau dikontrol gulanya. Nah, caranya bagaimana? Tadi sudah dibahas juga oleh Dr. Angga ya, terutama dengan kontrol teratur, menggunakan obat sesuai dengan yang sudah diresepkan oleh dokternya, kemudian mengatur pola makan dan olahraga teratur 3-5 kali dalam 1 minggu ya dok ya. Nah, itu cara mengendalikannya. Nah, sebenarnya untuk mencegah dan untuk pasien-pasien diabetes ini ya dok ya, pola makan tuh sebegitu mengaruhnya ya dok ya? Ya, betul. Pola makan itu jadi sebenarnya kita bilang kan ada 5 pilar diabetes ya dok ya. Jadi kalau untuk seseorang yang terkena diabetes itu penanganannya itu ada 5 pilar. Kayak 1 edukasi. Nah, edukasi itu dengan cara apa? Jadi pasien-pasien diabetes itu kita berikan pengarahan, kita berikan saran-saran atau kayak seperti inilah, kayak bisa mendengarkan podcast
tes gitu ya dok Iya, ya. bener, Jadi dok. ada ilmu yang bisa diambil seperti itu. Yang betul, kedua dok. itu memang nutrisi gitu. Peran utama itu gitu, kalau misalnya lihat orang terkena diabetes itu yang utama 2 dulu. Jadi kita jangan pasien diabetes obat langsung gitu. Tapi kita perbaiki dulu gimana cara dia makan. Perbaiki dulu gimana aktivitasnya dulu. Jadi nah kalau misalnya dengan makan dan aktivitas masih belum terkontrol, baru kita gunakan obat. Tapi itu tergantung seberapa tinggi gula darahnya gitu kan ya dok. Apakah kita yakin juga apakah memang pasien tersebut mampu dengan penggunaan aktivitas fisik dan juga dengan pola makan. Kalau misalnya memang pada kasus tertentu ya kita bisa langsung kasih berikan obat-obatan, tapi memang sebenarnya disarankan kita ubah dulu pola hidupnya seperti itu. Iya. Jadi penting. Pilarnya memang dari edukasinya dulu ya Iya, dok ya, kemudian dari makanan, dari Kemudian aktivitas fisik, barulah ke obat-obatan, obat ya dok dan juga ya. kita monitoring gula darah secara teratur. Monitoring gula darah, betul. Gula darah 150. Mungkin pertanyaannya harus lebih spesifik ya dok ya. Ini gula darah puasa atau gula darah sewaktu ya dok ya. Kalau puasa itu yang sobat KBP periksa setelah 8 jam tidak ada asupan makanan ataupun minuman yang manis ya dok ya. Kalau untuk gula darah puasa 150 bagaimana dok? Ya, jadi salah satu diagnosis daripada diabetes itu adalah gula darah puasa lebih dari sampai dengan 126. Jadi kalau udah 150 itu memang tergolong dengan diabetes. Diabetes ya, dok? Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada seseorang dengan gula darah puasa lebih tadi 150 contohnya, tapi dia nggak punya faktor resiko, berat badannya ideal, itu bisa kita ulang terlebih dahulu sekali lagi dok. Nah kalau misalnya sudah 2 kali di atas 125 itu kita bilang diabetes. Tapi kalau misalnya tadi ini gula darah sewaktu 150, kalau gula darah sewaktu 150 itu masih relatif aman. Karena aman memang ya, dok, betul, karena kita diagnosis diabetes kalau misalnya gula darah sewaktunya itu lebih dari 200 plus ada gejala. Ada gejala. Kalau ya, sewaktu ya dok ya. Nah, kalau puasa nggak ada gejala gitu. Jadi tergantung pertanyaan tadi ya, dok ya. Kalau misalnya dia sewaktu ya masih relatif aman. Masih relatif aman ya dok ya. Kalau misalnya puasa, nah itu berarti tergolong. bisa dibilang diabetes. Tapi kalau memang tidak ada faktor risiko bisa diperiksa sekali lagi ya. Jadi kalau sobat KBP memeriksa gula darahnya setelah makan ngemil ternyata 150, kalau itu masih dibilang relatif aman ya dok ya, gula darah sewaktunya masih relatif aman. Oh, jadi kalau ayah yang sakit diabetes, apakah yang lebih beresiko itu anak perempuan dok? Gender ini ya dok ya. Pertanyaan yang beberapa juga saya sempat ditanyakan pasien gitu, katanya menyilang gitu dok. Jadi kalau misalnya ibunya yang kena, terus nanti diturunkan ke anak laki-laki. Tapi kalau bapaknya yang kena, itu yang diturunkan anak perempuan. Jadi sampai sejauh ini sih yang saya tahu itu tidak benar gitu. Jadi baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu memiliki resiko yang sama seperti itu. Iya, karena penyakit diabetes itu diturunkannya bukan ke gen yang terkait dengan ini ya dok, jenis kelamin ya dok ya. Jadi tidak ada penelitiannya juga ya dok sejauh ini. Oke, ya. Jadi untuk sobat KBP ternyata kita sudah cukup panjang nih membahas tentang diabetes alias penyakit kencing manis atau bisa dikenal juga penyakit gula. Nah, izin saya rangkum ya dok ya. Jadi penyakit gula ini memang gulanya berlebih gitu. Tubuh kita memang membutuhkan gula, tetapi ketika jumlahnya sudah berlebihan di dalam darah itu bisa menyebabkan kondisi penyakit diabetes. Dan secara garis besar penyebabnya bisa jadi karena memang kelainan bawaan ya, karena hormonnya yang tidak berfungsi ya dok, atau akibat dari gaya hidup nih yang kedua. Nah gaya hidup misalnya dari pola makan, kemudian dari sedentary lifestyle ya, sedenter, mager, rebahan, nah itu bisa jadi salah satu faktor risiko penyebab diabetes. Nah, gejala yang bisa sobat KBP kenali itu bisa dari mudah lapar, mudah haus gitu ya, sering berkemih atau sering pipis bahkan sampai mengganggu tidur, atau bisa juga karena ada gatal-gatal gitu ya, atau sering keputihan pada perempuan disertai penurunan berat badan. Nah, supaya lebih pasti ini untuk sobat KBP yang ingin memastikan benar nggak ya saya penyakit gula atau tidak, bisa kontrol, bisa periksa langsung ke dokter spesialis yang terkait. Nah, untuk dokter Angga sendiri jadwalnya di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi hari Senin jam 12.30 sampai dengan 14.30, Selasa dan Rabu
Kamis dan Jumat itu jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi ya dok ya. Yeah. Nah, jadi kontrol teratur ini juga menjadi salah satu poin penting nih. Ya, jadi untuk teman-teman yang punya orang tua atau mungkin teman-teman yang sakit diabetes, kontrol teratur adalah salah satu kunci penting untuk mencegah komplikasi ya. Jadi sebaiknya tetap jaga yuk pola makan kita, jaga aktivitas kita, kemudian periksa gula secara rutin sesuai dengan faktor resiko yang dimiliki ya dok ya. Yeah. Ada kesimpulan yang ingin disampaikan dok ke Sobat KBP? Oke, ya. Terkait dengan diabetes atau penyakit gula ini merupakan suatu penyakit yang memang sudah dijelaskan tadi ya dok ya. Sangat dipengaruhi oleh pola hidup, baik dari aktivitas fisik maupun pola makan kita sendiri. Jadi untuk diabetes atau misalnya pada Sobat KBP yang mengalami diabetes, jangan pernah putus asa. Karena memang apabila gula darah itu terkontrol ya dok, jadi sebetulnya itu sebenarnya hampir mirip lah dengan orang normal. Jadi jangan sampai nanti berobat tapi sudah terlambat terkena komplikasi. Jadi lebih baik kenali dini faktor resikonya. Bila ada terkena diabetes, berobat teratur. Kemudian cek gula darah secara teratur. Dan kita sama-sama menjaga supaya pasien itu tidak terkena komplikasi gitu dong ya. Iya betul. Ya, luar biasa ini tetap membakar untuk semangat teman-teman ya untuk menjaga gula darahnya. Jadi jangan berputus asa kata dokter Rangga gitu ya. Cegah dan kenali sejak dini, kontrol teratur dan kendalikan agar tidak menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Ya bagi Sobat KBP yang ingin memeriksa lebih lanjut bisa di layanan medical check up bersama KBP. Ada paket Fitrah 1 dan paket Fitrah 2 ya. Ada pemeriksaan gula darah puasa, pemeriksaan fisik, kolesterol total dan asam urat. Berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 0811 1230 0492. Baik. Terima kasih Sobat KBP yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Semoga ilmunya bisa langsung diaplikasikan ya dok ya. Dan bisa membantu Sobat KBP untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang diabetes. Ya semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.